teman-teman, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras dan kegunaannya, serta apa itu triple Pitagoras. Yuk langsung saja. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti dari Pitagoras, alangkah baiknya kita mengenal singkat tentang sejarah Pitagoras. Yuk kita mengingat kembali. Sejarah Teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi dan bertempat tinggal di Pulau Samos, Yunani. Meskipun dinamai Teorema Pitagoras, ternyata bukan Pitagoras loh yang menemukan perhitungan ini. Berdasarkan sejarah sebelumnya, orang peradaban di Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah lebih dahulu mengetahui tentang hubungan antara sisi dari segitiga siku-siku. Buktinya, bisa kita lihat pada tablet kuno yang dimiliki oleh peradaban Babilonia berikut ini. Pada tablet ini, para ahli menemukan banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, atau yang disebut dengan triple Pitagoras. Namun, karena Pitagoras adalah orang yang pertama kali membuktikan kebenaran dari perhitungan itu, maka sejak saat itu perhitungannya disebut dengan teorema Pitagoras. Kegunaan teorema Pitagoras. Selain untuk menemukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak kita ketahui, teorema Pitagoras juga bisa dipakai untuk menentukan panjang diagonal persegi atau persegi panjang, serta menemukan panjang diagonal ruang kubus dan balok. Tidak hanya itu, teorema ini juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya, bidang arsitektur. Coba kalian pikir, bagaimana caranya peradaban kuno bisa membuat bangunan seperti piramida, kalau bukan dengan hubungan antar sisi segitiga siku-siku. Ketika sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku atau 90 derajat dan persegi dibuat pada masing-masing dari ketiga sisinya, maka persegi terbesar memiliki luas yang sama persis dengan dua persegi lainnya yang disatukan seperti gambar berikut ini. Nah, seperti ini, atau biasa kita kenal dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan C kuadrat adalah sisi terpanjang dari segitiga ini. Kemudian, A dan B adalah dua sisi siku-sikunya. Nah, sekarang saya akan menuliskannya seperti ini. Ini adalah sisi A. Kemudian, ini adalah sisi B, dan di sini adalah sisi C-nya. Sekarang, dari menarik asumsi yang sama, kita akan memberi nama masing-masing sudut yang ada pada segitiga ini. Penamaan sudut itu sesuai dengan sisi yang ada di hadapannya. Misalkan, ini adalah sisi A, maka sudut A ada pada bagian sisi di hadapannya. Kemudian, ini adalah sisi B, maka penamaan sudutnya di sini adalah sudut B, sedangkan di sini adalah sudut C, sudut yang berada di hadapan sisi C. Nah, bagaimana seandainya kita punya segitiga tetapi namanya berbeda nih? Misalnya, kita punya segitiga DEF. Maka yang dinamakan sisi D adalah ini. Kemudian ini adalah sisi E dan ini adalah sisi F. Nah, sekarang dari sini kita akan menarik rumusnya. Rumusnya menjadi D kuadrat ditambah E kuadrat sama dengan F kuadrat. Sekarang coba lihat segitiga siku-siku berikut ini. Diketahui panjang AB adalah 24 cm, panjang BC adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AC. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita akan mencari panjang AC-nya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat,
sama dengan 576 ditambah 100 sama dengan 676. Kemudian di sini panjang AC sama dengan akar 676 sama dengan 26 cm. Mudah bukan? Nah, baik. Sekarang kita akan beralih ke triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah 3 angka yang membentuk sebuah segitiga siku-siku. Didapat dari mana? Didapat dari rumus teorema Pitagoras seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Tadi sudah saya beri contoh bahwa ada segitiga siku-siku dengan panjang 10, 24, dan 26. Jadi, 10, 24, dan 26 adalah segitiga siku-siku yang membentuk sisi dengan panjang 10 dan 24 adalah sisi siku-sikunya dan 26 adalah sisi miringnya yang sesuai dengan rumus Pitagoras. Pada contoh sebelumnya, ini adalah contoh triple Pitagoras, yaitu satuan yang membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kemudian, saya akan menyebutkan contoh yang lain. Kita mulai dari angka terkecil, yaitu 3, 4, 5. Jadi, semisal sisi ini adalah 3, ini 4, maka sisi miringnya adalah 5. Ini artinya adalah triple Pitagoras. Kemudian, triple Pitagoras yang lain adalah 5, 12, 13. 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. 9, 40, 41. Kemudian 20, 21, 29. Nah, sekarang didapatkanlah triple Pitagoras seperti ini. Jadi, semisal ini sisinya saya buat segitiga siku-siku dengan siku-siku di sini. Misal, ini panjangnya 8. Di sini panjangnya adalah 17. Maka, yang bagian sini berapa? Tinggal melihat triplenya yang mana. 8 dan 17. Lihat, 8, 15, 17. Maka panjang sisi adalah 15. Jadi, dengan menggunakan triple Pitagoras, ini kita tidak perlu menggunakan rumus Pitagoras lagi untuk menghitung. Jadi, semisal 15 sama dengan X. Jadi, kita tidak perlu menghitung lagi. X kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama bukan? Maka, tidak perlu digunakan lagi. Kita cukup dengan melihat angka triplenya saja. Dengan syarat, kita harus hafal triple Pitagoras ini. Triple Pitagoras juga berlaku untuk kelipatannya juga loh. Misalnya, kelipatan dari 3, 4, dan 5. Kita kalikan 2, maka menjadi 6, 8, dan 10. Berarti, semisal ini 6, ini 8, maka sisi miringnya adalah 10. Kemudian, misal kita kali 3, maka menjadi 9, 12, dan 15. Jadi, semisal ini 9, ini 12, maka ini 15, dan seterusnya. Jadi, berlaku untuk kelipatannya juga. Saya beri contoh lagi. Semisal segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya adalah 14 dan sisi miringnya 50, maka berapa panjang X-nya? Dengan rumus teorema Pitagoras, maka caranya adalah X kuadrat sama dengan 50 kuadrat dikurangi 14 kuadrat. Di sini angkanya sangat besar bukan? Coba kalian hitung sendiri, nanti kita akan mencocokkannya bersama. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan triple Pitagoras. Bagaimana? Di sini triple Pitagoras tidak ada untuk 14 dan 50. Maka, kita kecilkan angkanya dengan membagi 2 menjadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 dan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Di sini ada angka 7 dan 25. Maka, hasilnya adalah 24. Tapi harus kita kalikan 2 dahulu menjadi 24 dikali 2 sama dengan 48. Jadi
X di atas di hasilnya pasti 48. Coba dicek ya.